Ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, ketika pas lagi cinta-cintanya, tapi dia pergi entah kemana, meninggalkan berbagai macam pertanyaan. Sebenarnya ada apa? Kenapa dia ninggalin aku? Lalu selama ini dia menganggap aku ini apa? Dan ini bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa kepada seseorang, sehingga karena saking luar biasanya rasa sakit itu menimbulkan trauma. Traumanya dalam bentuk takut menjalin hubungan dengan orang lagi, kemudian takut jatuh cinta lagi, sehingga cenderung menghindari orang yang berusaha untuk mendekati. Sebenarnya bukan takut terhadap orangnya, tapi takut rasa sakitnya. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika seseorang mengalami ghosting agar lebih cepat move on? Yang pertama, izinkan atau beri waktu kepada diri kamu untuk bersedih. It's okay banget buat kecewa, kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, kamu boleh nangis, gak apa-apa. Beri waktu kepada diri kamu untuk meluapkan, untuk mengeluarkan emosi negatif yang kamu rasakan. Lalu setelah kamu beri waktu diri kamu untuk bersedih, kamu beri waktu diri kamu untuk mengakui rasa sakit yang kamu rasakan, menerima rasa sakitnya. Setelah itu apa? Setelah kita menangis, apa yang kita lakukan selanjutnya? Karena hidup tetap harus berjalan. Kamu boleh nangis dan kamu tetap harus makan. Kamu boleh nangis dan kamu tetap harus mandi dan melakukan aktivitas yang lain. Oke, dia memang pergi begitu aja. Oke, dia memang hilang begitu saja. Namun ini justru pertanda baik. Pertanda baik buat apa? Berarti dia nggak layak buat diperjuangkan. Allah sedang menyiapkan orang yang lebih baik lagi buat kamu, dan agar kamu tidak merasakan sakit yang lebih dalam lagi, Allah kasih taunya sekarang. Selanjutnya kita berlatih mindfulness, berfokus kepada apa yang kita punya sekarang, apa yang kamu jalani saat ini. Gimana kalau misalkan aku masih ingat-ingat masa lalu, aku susah banget buat ngelupain dia. Hei teman-teman, kita manusia tidak didesain untuk melupakan, tapi kita bisa move on dengan cara memaafkan. Memaafkan penyebab luka tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kamu lebih bahagia, melepaskan rasa sakit yang membelenggu kamu saat ini, agar kamu lebih ringan lagi langkah ke depannya. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain masa lalu, yang kita bisa ukir adalah masa kini untuk masa depan kita yang lebih baik. Masa lalu memang pernah menyakitkan, tapi cukup kita jadikan pembelajaran untuk diri kita saat ini. Kedepannya lebih berhati-hati lagi, kedepannya lebih menjaga hati lagi, kedepannya kita lebih peduli terhadap diri sendiri dan mendengarkan kata hati. Karena apa? Karena ketika orang jatuh cinta itu biasanya yang terjadi, kenapa kita bisa meleng atau kenapa kita bisa kecolongan ke orang yang seperti ini. Karena ketika kita jatuh cinta itu seringkali kita nggak sadar, dan kita seringkali berpikirnya itu nggak pakai logika tapi pakai emosi, sehingga tampak buruk apapun yang ditonjolkan dari dia, kita tuh kadang-kala menerima nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, padahal itu pertanda awal. Sehingga karena Allah ingin menyelamatkan diri kamu, Allah lepaskan kamu dengan dia meskipun dengan rasa sakit seperti ini. Karena kadang-kala kalau kita nggak ngerasain sakit dulu, kita tuh nggak belajar dari peristiwa masa lalu yang sebenarnya itu sedang menyelamatkan kita, kayak gitu. Mungkin sekarang kamu masih ngerasain sakit dan belum bisa mengerti maknanya apa, tapi nanti di masa depan aku yakin kamu pasti bisa menertawakan diri kamu yang saat ini, aduh kenapa aku dulu kayak gitu ya, alhamdulillah deh Allah ngelepasin aku dari orang yang seperti itu. Aku yakin kamu akan melalui fase ini dan ada di titik itu suatu saat nanti. Dan lagi teman-teman, makanya ketika kita jatuh cinta itu kita mendekatkan diri kepada Allah dan pemilik hati kita. Dengan seperti ini kamu akan lebih berhati-hati lagi ke depannya, sehingga diri kamu akan lebih aman lagi ke depannya. Selanjutnya, ketika kamu masih marah, ketika kamu masih kecewa dengan orang itu dan masih menanti penjelasan darinya, tapi nggak mungkin nunggu orang yang kita nggak tahu kapan akan balik, kamu bisa meluapkan itu dengan cara menulis. Kamu bisa lakukan itu dengan menulis. Dengan menulis ini kamu tuangkan rasa sakit kamu tuangkan kekecewaan kamu, sehingga tidak penuh di sini dan bisa kamu luapkan di tulisan yang kamu lakukan. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa kamu lakukan, kamu bisa dengan workout ataupun aktivitas produktif lainnya. Tujuannya biar apa? Agar kita tuh nggak fokus terhadap masa lalu yang terus kita kait-kaitkan sama dia, atau masa depan yang kita andai-andaikan bersama dengan dia. Karena kebanyakan overthinking terjadi ketika kita tuh nggak ngapa-ngapain, iya kan? Sehingga kamu bisa workout, efeknya apa? Efeknya kamu lebih happy, kamu lebih sehat, dan bisa lebih glow up daripada sebelumnya.
seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini bisa kamu lakukan untuk menyembuhkan luka yang kamu rasakan. Tapi jika ini terjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dan kamu masih merasa ini sulit sekali, yang sampai mengganggu hari-hari kamu disarankan banget buat konsultasi ke psikolog untuk mengatasi ini. Gitu ya teman-teman, semoga beberapa tips yang aku sampaikan membantu kamu untuk lebih cepat move on. Tidak perlu kamu lupakan, kamu tidak perlu berusaha untuk melupakan, setiap hari berproses dan memutuskan untuk memaafkan dan melepaskan rasa sakit yang kamu rasakan. Karena kamu berhak bahagia, karena kamu berharga. Seperti itu, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Jika kamu ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan dan kamu perlu teman cerita, silahkan DM ke Instagram di link yang aku taruh di description box. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.